Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Literasi Hukum Indonesia UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum. Tak rasa sudah beberapa lama kita tidak berjumpa kembali untuk berdiskusi mengenai berbagai isu-isu hukum di Indonesia saat ini. Salah satunya ada hal yang menarik, yaitu mengenai isu perlukah reformasi kepolisian di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat ahli dalam bidang tersebut. Beliau ialah Bapak Ahkam Jayadi, SHMH, selaku dosen UIN Alauddin Makassar, sekaligus praktisi hukum tata negara UIN Alauddin Makassar. Bagaimana kabar Indonesia hari ini, Pak? Biasa aman. Oh, masih aman ya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik teman-teman sekalian. Mengenai isu literasi hukum Indonesia saat ini, kita mengangkat perlukah reformasi kepolisian, mengingat setelah 22 tahun reformasi kepolisian dan pisahnya dari TNI, persoalan institusional ini menjadi sebuah sorotan. Bahkan polisi sudah membuat kerajaannya sendiri dengan bergeliat di berbagai institusi negara Republik Indonesia, di antaranya KPK, BNN, BNPT, BSSN, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, berbagai pula kasus yang mencuat di tengah publik, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh elit kepolisian, salah satunya yaitu kasus Verdi Sambo, maupun kasus penyeludupan narkotika yang masih hangat, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Dan tentu masih banyak hal lagi, kasus-kasus klasik yang masyarakat Indonesia saat ini tidak mampu ungkapkan dan masih miris di telinga kita. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan perbincangan hangat kita kali ini mengenai perlukah reformasi kepolisian. Baik, Pak, menanggapi isu kita kali ini, Pak, reformasi kepolisian. Mungkin lebih baiknya kita berawal dari bagaimana sejarah dari kepolisian itu sendiri. Dimulai dari awal tahun 98, yaitu pada saat era reformasi kepolisian. Apakah pada saat tersebut sudah memungkinkan jelas bahwasanya arah reformasi ini sudah tepat dilakukan tahun 98 atau tidak, Pak? Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya juga mau bertanya dulu, karena topik kita isu ini sensitif. Iya, Pak. Maka ada 3 pilihan, yang mana yang Anda mau? Kita bicara biasa-biasa, lembut, kita bicara agak nengan, atau kita bicara yang ekstrim. Cuma masalahnya kalau kita bicara agak ekstrim, nanti selesai kita podcast ini kita ditangkap. Bisa jadi, Pak. Ya, jadi memang ada satu hal yang saya ingin kita konstruksi dulu ya, kita pahami bersama bahwa yang berkembang sekarang cenderung kita melihat kepolisian dengan beberapa kasus terakhir. Dan kemudian kita dengan bangganya, dengan merasa hebat, merasa bisa melakukan perbaikan, melakukan berbagai reformasi kepolisian. Tentu saja tidak. Masalah yang dihadapi oleh kepolisian kita sekarang ini masalahnya sebenarnya setua dengan usia negara kita. Paling tidak misalnya kalau di sekitar 8 tahunan lalu misalnya kan ICW sudah menggulirkan satu masalah di tubuh kepolisian kita yang kita kenal dengan rekening gendut perwira polisi. Itu pun juga tidak terselesaikan hingga sekarang, sehingga kemudian muncullah kasus yang begitu memilukan ini yang kemudian memaksa kita untuk mencoba merevisi, melihat, merekonstruksi ulang atau mengevaluasi gimana sih sebaiknya kepolisian kita. Termasuk pasca dikeluarkannya kepolisian itu dari tubuh TNI yang kemudian TNI sendiri pun juga dikeluarkan dari lembaga legislatif yang kita kenal, yang dulu di zaman Orde Baru dengan dewi fungsinya. Cuma saya tentara dan polisi keluar dari dewi fungsi ABRI, tapi kemudian masuk ke banyak fungsi. Itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi saya kira kita harus sepakat semua bahwa ada banyak hal yang harus kita reformasi di kepolisian. Satu tadi tentang undang-undangnya yang saya kira juga sudah boleh dikatakan relatif lama, sehingga bagaimanapun harus ada hal-hal yang kita revisi. Kemudian
dari sarana prasarana kepolisian kita, kemudian saya kira yang last but not least, kalau saya mungkin ini akan lebih banyak dari sisi sumber daya manusia kepolisian kita. Sementara itu, yes. Iya Pak. Terkait mengenai sumber daya manusianya Pak, saya pernah membaca buku Bapak itu mengenai memahami tujuan penegakan hukum melalui pendekatan hikmah Pak. Iya Pak. Bapak itu pernah mengutip yang mengatakan bahwa sejatinya aparat penegak hukum itu tidak mengenal esensi dari tugas maupun tanggung jawabnya. Dan bahkan dalam buku Bapak itu menjelaskan bahwa hukum yang merupakan hasil dari produk akal, tetapi akal itu pula lah yang menginjak-injak kemudian menyalahgunakan hukum. Mengenai hal tersebut Pak, apakah dengan adanya para penegak hukum di tubuh kepolisian saat ini sebenarnya sudah terpatri dan apakah terpatri dari buku Bapak tersebut? Ya, jadi saya kira kalau kita bicara sumber daya manusia, persoalannya bukan cuma di tubuh kepolisian. Iya Pak. Hampir dalam semua aspek kehidupan kita banyak masalah terkait dengan entitas atau konsep sumber daya manusia. Oleh karena dari awal konsep yang kita miliki, konsep yang kita bangun tentang sumber daya manusia termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu kita salah atau kita keliru. Apa yang saya maksudkan dengan kita salah keliru? Karena kita menilai kualitas sumber daya manusia, kita menilai bahwa yang namanya sumber daya manusia itu adalah menggunakan konsep pendidikan, konsep sekolah, sehingga kemudian kita sampai pada pemahaman yang namanya sumber daya manusia semakin tinggi itu ketika dia luaran sekolah yang semakin tinggi. Jadi anak SMP atau luaran SMP dianggap lebih berkualitas daripada tentu alumni SD. Demikian juga pada SMP, SMA sampai perguruan tinggi juga dengan 3 levelnya. Semakin tinggi tingkatannya maka dianggap semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Padahal aspek pendidikan itu sejatinya bukan aspek utama daripada kualitas sumber daya manusia. Nah di buku saya itu misalnya saya coba ajukan bahwa yang namanya sebenarnya sumber daya manusia adalah sumber termasuk yang kita pahami tadi kualitas yang kalau itu tidak ada maka manusia tidak bisa apa-apa. Nah kalau kita menggunakan konsep pendidikan sebagai sumber daya manusia maka kalau orang tidak sekolah tidak bisa apa-apa, faktanya kan tidak. Berapa banyak tokoh-tokoh kita terutama tokoh masa lalu ya, the founding father kita bukan alumni sekolah tapi mereka pintar. Hamka misalnya Buya Hamka dan kemudian juga kita melihat beberapa pengusaha besar kita yang kaya raya sekarang ini bukan lepasan sekolah formal. Nah sebenarnya esensi sumber daya manusia itu adalah hakikat diri dalam perspektif agama. Yang lebih spesifiknya kita maknai sebagai roh yang diberikan oleh Tuhan ketika kita 4 bulan sebulan. Yang manusia kalau nggak punya roh maka nggak bisa apa-apa. Roh lah yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir, dan last but not least sejatinya ilmu pengetahuan itu hanya bisa lahir karena Tuhan telah meniupkan roh ke dalam dada kita. Kalau Tuhan tidak meniupkan roh ke dalam dada seluruh umat manusia di permukaan bumi, mana mungkin bisa lahir ilmu pengetahuan. Dan disinilah kemudian lagi-lagi terjadi konflik pemikiran kita. Disangkanya ilmu pengetahuan otak kita lah yang hebat yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Tidak. Roh itulah yang dalam hati kita yang memancar di saraf-saraf otak sehingga otak bisa berpikir, lahirlah ilmu pengetahuan. Bukti praktisnya apa? Ketika seseorang sehebat Habibie sekalipun, ketika dia meninggal gak usah nunggu berjam-jam, nunggu hitungan detik aja. Otaknya masih yang cerdas ini masih ada, kepalanya masih panas, matanya yang bola masih ada. Tapi dia bisa berpikir tidak? Tidak bisa. Itu membuktikan bukan otak yang otaknya masih ada, ternyata kok tidak bisa berpikir lagi. Roh itulah yang memancar di saraf-saraf otak sehingga otak berpikir. Nah, kembali ke persoalan utama kita, disinilah sebenarnya esensi kualitas sumber daya manusia kita itu. Yang banyak tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak dididik, tidak disetting secara baik supaya setiap manusia itu, terutama tadi aparat kepolisian itu memahami betul dirinya tentang bagaimana seharusnya dia berpikir, bagaimana seharusnya dia bersikap, bagaimana seharusnya dia berbuat, supaya sampai kepada nanti benar-benar bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Itu ya? Iya Pak, baik Pak. Berarti dari segi SDM-nya ini, apakah dapat menjadi penghambat sehingga perlu diperlukan reformasi kepolisian Pak?
atau tidak? Kalau kita bicara idealnya, Iya. kita bicara idealisme untuk mewujudkan aparat kepolisian yang tadi di awal juga sudah, bukan cuma polisi, seluruh kita bangsa Indonesia ini kalau mau menjadi baik maka harus diperbaiki. Nah, kalau tidak diperbaiki tetap juga dalam konteks tadi definisi SDM berdasarkan pendidikan kita akan menganggap sudah berkualitas, sudah baik, sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tapi itu akan tentatif. Padahal yang kita haruskan, yang kita inginkan adalah bagaimana lahir sumber-sumber daya manusia yang dari awal dan sampai akhir tugasnya itu senantiasa konsisten bekerja berbuat sebagaimana yang seharusnya. Karena kalau tidak, maka itulah sebabnya yang seringkali terjadi. Hari ini kita menjadi baik, besok menjadi jahat lagi. Lusa kemudian menjadi baik lagi, kemudian berikutnya itu silih berganti akan terjadi perubahan-perubahan karena hidup kita tidak dikendalikan oleh esensi diri, tapi dikendalikan oleh apa yang kita sebut dengan hawa nafsu. Dikendalikan oleh setan, dikendalikan oleh iblis. Yang lagi-lagi di sini hal kedua yang harus kita pahami. Kita salah, keliru ketika kita beranggapan bahwa yang namanya iblis, setan itu ada di luar. Yang kerjanya menggoda kita sehingga kita menjadi jahat dan sebagainya, jadi pembunuh, jadi perampok. Enggak. Esensi iblis, setan itu ada di dalam diri kita. Yang bendanya juga tadi itu roh, esensi diri. Tergantung dari perbuatannya sehingga dia menjadi nama. Saya akal, ngajar di kampus maka disebut dosen. Saya juga. Ketika pulang di rumah nanti saya dipanggil oleh istri, suami, bapak, oleh anak-anak saya. Ketika saya ngambil barang yang bukan milik saya akan disebut pencuri. Saya juga. Ketika saya menjual barang bukti narkoba, saya akan disebut menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Itu jadi itu juga. Nah, bagaimana kemudian ini kita tata dengan baik supaya senantiasa yang mengendalikan diri kita itu si roh tadi yang mempunyai 4 sifat esensi diri. Roh itu sifatnya sidik, benar. Tidak pernah dia salah. Karena dia sifatnya sidik, ketika tadi kita melakukan hal-hal yang salah, dia pasti tegur. Jangan, itu tidak boleh. Dan yang kedua yang banyak kita tidak paham, karena tadi itu yang saya gambarkan bagaimana pentingnya esensi diri waktu sebenarnya dalam perspektif agama, bukan berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang kemudian menjebak kita menjadi salah, ya bahwa di dalam diri manusia itu ada 2 sifat esensi diri. Ya maaf, ini saya kira hal yang saya angkat kenapa? Karena bernilai universal. Jangan kita menganggap ini hanya miliknya Islam. Dalam diri manusia itu ada 2 esensi yang kita sebut esensi mukmin dan esensi kafir. Esensi mukmin itu esensi iman, esensi yang sifatnya selalu benar tadi, mengajak kita kepada yang benar. Yang kedua esensi kafir, esensi yang senantiasa mengajak kita untuk hal yang tidak baik. Bukan kafir bangsanya, disitulah kemudian kita sering salah. Kalau kita bicara kafir semua orang di luar Islam, tidak. Kafir itu sifat diri. Bagaimana memahaminya kita bisa tahu dengan rasa. Contohnya bagaimana? Di ruangan ini saya hanya sendiri. Terus di atas meja ada HP mahal, ditinggal orang. Apa yang akan muncul rasa saya? Kan kedua rasa itu muncul. Rasa tidak baik tadi, setan iblis yang jahat mengatakan ambil kesempatan, HP bagus. Ya si imam pasti mengatakan jangan, tidak boleh, itu bukan punya kamu. Kalau yang mau berubah, ambil tuh HP, kasih ke dekat atau pegawai di bawah. Sampaikan ini ada HP lupa di atas di ruangan pos cash dan seterusnya. Nah itu problem kita di situ sementara. Berarti dari segi tahap awal itu rekrutmen kepolisian sudah harus mengenal tahap-tahap itu, Pak. Karena sejatinya menurut saya kalau kepolisian sendiri yang direkrut dan tidak mengenal esensi dari pendekatan yang Bapak tadi sampaikan, itu akan terus serta-merta akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya, Pak. Bukan cuma pada saat rekrutmen peserta untuk pendidikan dari taman kanak-kanak SD kan mesti. Nah di sini juga kita ada kesalahan pendidikan kita kan. Saya kira Anda belajar nanti atau sudah belajar di fakultas ini tentang filsafat hukum. Filsafat itu termasuk filsafat hukum sebenarnya kan pola berpikir, sikap kritis yang sebenarnya sudah kita miliki sejak kita kecil. Ya, salah satu ciri berpikir filsafat itu tidak pernah mau berhenti bertanya, selalu bertanya. Maka pertanyaan seperti itu gejala kan kita lihat pada anak-anak yang masih kecil.
Ketika dia ditegur sama ibunya disuruh berhenti bermain atau disuruh makan, kan dia akan bertanya, kenapa sih kita disuruh berhenti bermain, kita lagi asik, ya mandi dulu nak, biar bersih. Terus kenapa harus mandi, kenapa harus bersih? Nah sayangnya, pola berpikir kritis, model-model filsafat ini, itu kita hentikan ketika kita sudah masuk SD, bahkan sampai perguruan tinggi sekali. Anak-anak kita malah kita marah kalau coba bertanya hal-hal yang lebih spesifik, yang menyulitkan guru untuk menjawabnya, bahkan dosen sekalipun. Ketika siswanya atau mahasiswanya bertanya tentang hal yang lebih kritis, maka yang dia berikan bukan menjawab, tapi justru memarahi dan seterusnya. Nah ini yang kemudian seharusnya dididik dari kecil, dipahami dari kecil, sehingga ketika kita hendak jadi polisi dan sebagainya, kita sudah menjadi sumber-sumber daya manusia yang bahasa yang paling intens saya gini. Sebelum kita memasuki sesuatu dunia kerja terkhusus ya, maka mestinya kita ini manusia-manusia yang sumber dayanya itu sudah selesai dalam perspektif agama. Kita sudah harus menjadi sumber daya manusia yang benar dalam perspektif agama. Setelah kita sudah benar menjadi manusia dalam perspektif agama, maka silakan kamu jadi polisi, silakan kamu jadi politisi, silakan kamu jadi kepala daerah, silakan kamu jadi presiden. Dengan demikian kita akan berharap Anda ini adalah manusia-manusia yang dalam bahasa lainnya adalah manusia-manusia yang kita bisa katakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika dia mengembang tugas-tugasnya itu termasuk jadi polisi, benar-benar mereka bisa menjalankan tugas fungsinya itu dengan baik. Itu. Oke Pak, baik. Jika kita melihat dari sisi lain Pak, terhadap ketatanegaraan kita, terdapat pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1 tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Lantas muncul pertanyaan Pak, apakah dengan tupoksi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini itu sudah ada secercah cahaya Pak yang terlihat tersirat mengenai berbagai peristiwa. Jadi satu ya, tugas utama kepolisian itu kan mewujudkan keamanan dan ketertiban, melakukan perlindungan ke masyarakat dan bangsa dan negara ini. Saya kira kita tidak bisa pungkiri selama ini itu berjalan. Bahwa kemudian ada beberapa hal kelompok tertentu atau pihak tertentu kepolisian yang kemudian merusak, iya. Nah, tapi kemudian memang problem yang dihadapi oleh kepolisian kita itu yang tidak bisa diingkari, bahwa meskipun satu dua yang melakukan, imbasnya kepada institusi kepolisian itu juga berdampak luar biasa, tidak bisa dihindari. Nah, kemudian yang berikutnya tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, mengadili atau apa dan seterusnya, melakukan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan berbagai macam-macamnya itu juga ini saya kira secara umum kita akui juga berjalan dengan baik, tapi kemudian lagi-lagi juga banyak dirusak dengan beberapa oknum-oknum kepolisian yang menyalahgunakan tugas dan fungsinya di dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berbagai bentuk. Termasuk yang paling sangat kita sesalkan ya, yang tadi Anda sebut tentang perwira tinggi kepolisian itu yang menyalahgunakan narkoba yang merupakan barang bukti dari tindak pidana narkoba itu. Ini kan yang mungkin hanya satu dari ribuan perwira tinggi polisi, tapi tidak bisa diingkari bahwa itu mempunyai dampak yang besar terhadap kepolisian. Dan pernah ya beberapa puluh tahun lalu, saya lupa persisnya, saya pernah ikut lomba penulisan artikel Hari Bayangkara Nasional. Termasuk salah satu pemenang. Kenapa salah satu mungkin penyebabnya saya diberikan sebagai pemenang lomba itu karena di dalam tulisan artikel itu saya menulis sesuatu statement seperti begini ya, bahwa kita rasakan bersama dan ini sesuatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita semua, bukan cuma kepolisian. Tadi kita katakan bahwa kepolisian tugasnya mewujudkan keamanan dan ketertiban. Sehingga kalau kita ada masalah, ada problem, di artikel saya ceritakan ketika kita keluar tengah malam, gelap gulita, hujan deras, kan kita ketakutan. Iya, Pak. Maka dalam ketakutan itu ketika ada polisi kan mestinya kita ucapkan alhamdulillah, Bapak kenapa baru datang, dari tadi saya ketakutan dengan situasi. Bukan sebaliknya, dalam kondisi ketakutan seperti itu
Ketika polisi muncul justru yang sering kali muncul, ini pernyataan saya pribadi, boleh Anda setuju tidak? Mati meja, ada lagi polisi. Lah kok bisa keluar ucapan seperti itu? Padahal dalam situasi apapun ketika kita susah, ketakutan, begitu polisi muncul kita senang mengucapkan alhamdulillah Bapak karena Bapak baru datang. Ini tidak dalam banyak hal yang saya katakan. Nanti coba deh lihat sendiri kalau Anda bagaimana. Bahkan begitu ada muncul polisi, mati nih jangan ada lagi polisi. Kenapa kalau ada polisi? Kan tugasnya dia menjaga keamanan dan ketertiban. Nah ini yang harus bagaimana kepolisian kita harus rubah yang dari dulu secara lebih luas supaya persepsi itu karena sepanjang persepsi itu tidak hilang, maka citra polisi tidak akan bisa terbentuk dengan baik. Kalaupun terbentuk citra-citra yang baik itu lebih ke periode. Padahal kita mau kepolisian kita dari dulu dan entah sampai kapan. Sebagaimana tagline polisi juga sebagaimana di Undang-Undang Kepolisian bahwa polisi itu harus menjadi sahabat rakyat, pelindung masyarakat. Polisi memerlukan rakyat, rakyat atau masyarakat juga butuh kepolisian karena polisi bisa menjadi mitra untuk menyelesaikan berbagai problem-problem yang terjadi di masyarakat. Iya Pak. Kalau kita lihat juga Pak, salah satu isunya itu Kementerian Pertahanan ingin mengambil alih pertanggungjawaban kepolisian itu ke Kementerian Pertahanan, bukan lagi di bawah Presiden. Bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut Pak? Itu terlalu berlebihan. Iya. Persoalan-persoalan pertahanan keamanan kita juga sampai sekarang tidak bisa ditangani dengan mau nambah lagi tugas. Iya. Bahwa apa yang terjadi di kepolisian sekarang jangan kemudian kita menafikan kepolisian, merusak kepolisian. Tinggal kita memperbaiki hal-hal yang ada itu supaya bisa lebih bagus, lebih baik dan seterusnya. Kalau kemudian misalnya saya masih termasuk orang yang setuju bahwa kepolisian kita mesti dibawa kendali Presiden langsung, nggak usah lagi lewat Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tinggal mungkin nanti di dalam pertanggungjawaban itu supaya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, saya beberapa waktu lalu menulis juga sebuah artikel terkait dengan komponen cadangan yang digagas oleh Menteri Pertahanan kita itu. Bagaimana anak-anak muda kita dididik menjadi cadangan-cadangan angkatan perang ketika nanti terjadi kebutuhan, maka kekurangan yang dialami oleh tentara kita bisa diantisipasi dengan komponen-komponen cadangan yang dari mahasiswa itu atau pemuda-pemuda yang dididik. Saya malah jadi ketawa melihat itu. Kan kehidupan modern sekarang, perang itu tidak lagi menggunakan sumber daya manusia yang ratusan ribuan. Saya istilahkan perang sekarang itu letaknya di ujung telunjuk. Hanya dengan memencet remote rudal yang bisa membunuh, menghancurkan sudah negara selesai. Ngapain harus ada ribuan cadangan-cadangan? Belum lagi juga dengan kemampuannya mengangkat senjata, memfungsikan senjata yang itu. Tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus maju berpikir bagaimana mengantisipasi sarana prasarana pertahanan keamanan ini supaya benar-benar kita gunakan. Sama misalnya ya dulu ada sistem pertahanan keamanan semesta. Jadi masyarakat dilibatkan, maka misalnya kita kenal ada ronda segala macam. Itu kan salah seperti itu. Pertahanan kerakyatan semesta itu maksudnya semua komponen terlibat tapi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang keamanan fisik itu tetap tentara. Kalau keamanan fisik kita nggak bisa dong. Pergi ronda bawa parang 2 meter terus penjahatnya pakai paporo. Iya Pak. Apa gunanya parang 2 meter? Peran kita kalau kita masyarakat melaporkan kepada petugas kalau ada gejala-gejala yang tidak bagus, gejala-gejala yang mengkhawatirkan, misalnya ada kelompok teroris, itu peran bukan masyarakat itu diikutkan pula dalam hal-hal pertahanan fisik, enggak lah. Keamanan fisik itu polisi dan tentara lah. Kalau masyarakat menjadi mitranya seakan-akan misalnya menjadi intel gitu kan. Menyampaikan kalau ada gejala-gejala Pak, ada gejala itu jangan salah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga disinilah kemudian betul-betul dibutuhkan kecerdasan kita untuk memahami setiap persoalan yang ada, kemudian mengelolanya dengan baik, kemudian menghasilkan apa yang pelaksanaan tugas-tugas termasuk tadi kembali ke persoalan sumber daya manusia. Jadi kalau saya ingin stressing itu
persoalan yang harus kita revisi, tidak, tadi juga saya sudah katakan, tidak hanya kepolisian, adalah persoalan sumber daya manusia. Pertama, memperbaiki kembali pemahaman kita tentang konsep sumber daya manusia. Bukan sekedar, tidak salah, tapi bukan sekedar konsep sumber daya manusia yang kita pahami melalui pendidikan sekolah, apalagi pendidikan terkait dengan pengembangan sains dan teknologi. Tapi harus kita pahami sumber daya manusia itu ada esensi diri yang kalau itu tidak ada, kita tidak bisa apa-apa. Dan itu adalah esensi yang seperti yang saya masukkan, esensi diri adalah ranahnya agama. Nah, disinilah kemudian juga kita memerlukan tokoh-tokoh agama yang bisa memahami itu dengan baik, sehingga ketika mereka menyampaikan risalah-risalah agama, menyampaikan wejangan-wejangan agama dan wejangan-wejangan agama yang universal dan mengarah kepada pengembangan sumber daya manusia yang senantiasa menegakkan nilai-nilai universal yang beriman dan bertakwa, kemudian sangat-sangat concern dengan nilai-nilai nilai-nilai kebersamaan yang global, kemudian menghilangkan nilai-nilai diskriminatif dan sebagainya. Karena agama itu kan sebenarnya nggak ada agama yang kompleks. Semua agama nilainya tentang kebenaran. Yang menjadi masalah ketika agama dipahami secara salah dan lagi-lagi tentu diimplementasikan secara salah. Agama semua mengajarkan bagaimana kita selamat, bagaimana kita saling cinta, saling mengasihi. Kok kemudian ada agama yang ekstrim yang kemudian hanya menganggap dia yang benar, yang lain salah? Iya. Itu. Oke Pak, baik Pak. Untuk pertanyaan penutup Pak dari diskusi kita kali ini Pak, saya ingin menegaskan kembali Pak, apakah perlukah reformasi ini atau tidak Pak? Reformasi kepolisian dalam tubuh kepolisian. Ya tadi kan kita sudah bahas perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, mulai dari peraturan perundang-undangnya yang selama ini memang menghambat kepolisian di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kemudian sarana prasarana kepolisian juga sampai ke tingkat desa dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi yang ketiga adalah perbaikan sumber daya manusia kita secara umum dan kepolisian secara khusus, supaya tidak saja mereka memiliki kemampuan intelektual, tapi juga memiliki kemampuan spiritual, kemampuan rehabilitas yang paling tidak biasanya kita pahami dengan kualitas sumber daya manusia terkait dengan kualitas ilmu pengetahuannya, intelektualitasnya, kemampuan spiritualitasnya, atau yang lebih spesifik kita kenal memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Baik Pak. Terakhir Pak, sedikit harapan Pak untuk kepolisian kita saat ini Pak. Ya harapan kita supaya, nah ini mungkin juga menarik sekira, saya lupa kita bahas, supaya bagaimana tidak hanya kepolisian tapi seluruh aparat kita dari pusat sampai daerah itu supaya melakukan sesuatu itu dengan tidak pernah melupakan tanggung jawabnya, terutama dari sisi sumpah. Kan banyak tuh pejabat kita sudah berpuluh-puluh kali disumpah ketika dilantik sebagai pejabat. Apa esensi sumpah kita? Salah satunya setia dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini. Artinya apa? Ketika Anda salah, tolong deh jujurlah, mengakulah Anda salah. Dan kemudian salah satu wujud pengakuan itu mundurlah, berhenti. Masih banyak orang lain yang bisa mengemban jabatan itu supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Ini saya kira sesuatu tradisi yang tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan kultur bangsa kita. Cuma sayangnya kita tidak banyak wujudkan ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, maka bukan mengundurkan diri untuk menyatakan bahwa apa yang kita salah, kita bentuk kejujuran, pertanggungjawaban bahwa Anda telah melakukan kesalahan dan sekarang silakan bagaimana orang lain yang lebih mampu, yang lebih bisa melaksanakan itu, silakan ganti saya. Ya, itu harapan kita, bagaimana kita memiliki aparat kepolisian, pejabat negara yang tidak sekedar memiliki kepandaian tapi juga memiliki hati nurani, kejujuran, keikhlasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu, supaya bagaimana benar-benar bisa dilaksanakan supaya bertanggung jawab dunia akhirat. Itu dunia dan akhirat. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak dan pembelajaran yang sangat luar biasa besar bagi kami teman-teman literasi hukum Indonesia. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari topik pembahasan kita kali ini, yaitu perlukah reformasi kepolisian, berdasarkan diskusi kami,
perlu reformasi kepolisian, terutama dalam hal soal SDM-nya yang harus mengenal kejujuran, tanggung jawab, maupun hati nuraninya itu perlu dimantapkan kembali teman-teman sekalian. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih atas telah menyaksikan, tetap menjunjung tinggi literasi hukum Indonesia, dan saya persilakan kepada teman-teman untuk komen dan share video kita kali ini dan bagaimana tanggapan teman-teman, apakah perlu reformasi kepolisian di Indonesia saat ini. Silakan komen di bawah sini. Kami undur diri untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kita berjumpa lain kali. Literasi Hukum Indonesia, Fakultas UIN Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.